Selamat pagi untuk semua yang menonton video saya, khususnya dosen-dosen saya dari perkuliahan kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya William dari mahasiswa jurusan Teknik Mesin dan Manufaktur Universitas Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya berterima kasih karena saya diberikan waktu untuk menyampaikan pidato singkat saya mengenai Indonesia yang saya cintai ini. Pada kesempatan tanggal 1 Oktober ini, yaitu Hari Kesaktian Pancasila, izinkan saya menyampaikan pidato singkat saya mengenai Indonesia yang saya cintai ini. Sejak saya lahir, saya sudah ada di Indonesia, di suatu negara menurut saya negara yang sangat luar biasa, khususnya dengan keanekaragamannya. Dan sejak kecil pula saya sudah menemui banyak sekali rakyat-rakyat Indonesia yang menurut saya beraneka ragam. Yang paling kelihatan sih menurut saya ya jelas saya sebagai seorang yang biasanya dibilang memang keturunan Tionghoa, padahal saya memang ya hanya sama orang Indonesia, hanya berkulit putih karena memang kakek saya berasal dari Cina. Dan keanekaragaman itu saya rasakan saat saya bertemu dengan teman saya yang asli Jawa. Disinilah saya merasa wah, Indonesia ini sangat luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah landasan negaranya yang membantu negara menjadi sangat hebat seperti sekarang ini. Ya walaupun banyak orang yang bilang bahwa negara ini sekarang tidak hebat dan malah terkesan memalukan. Saya pun awalnya juga ingin tertawa melihat negara saya ini. Tetapi setelah melihatnya semakin jauh, negara saya ini sebenarnya adalah negara yang luar biasa. Saya adalah orang sangat menyukai sejarah. Jadi tentu saja saya sangat mengetahui sejarah daripada negara saya sendiri. Bahkan saya juga sangat menyukai saat negara ini masih berbentuk kerajaan, khususnya saat dipimpin oleh Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Tapi yang lebih hebat lagi adalah saat kita semua bersatu. Ya walaupun bersatunya harus kita disiksa dulu oleh Belanda selama 350 tahun, tapi saya benar-benar bersyukur bahwa akhirnya kita bersatu pada tanggal 28 Oktober, yaitu pada saat Sumpah Pemuda, saat pemuda-pemuda dari berbagai pulau besar di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua bersatu menjadi satu untuk melawan Indonesia, untuk melawan kebebasan bangsa Indonesia, seperti itu. Dan khususnya lagi yang paling saya akui dari Indonesia adalah Pancasila kita yang kita rayakan pada hari ini. Menurut saya Pancasila kita adalah suatu landasan yang sangat luar biasa. Walaupun menurut saya masih banyak orang sulit untuk memahami apa makna dari Pancasila itu sendiri. Memang saya akui Pancasila bukanlah ciptaan Tuhan, jadi tentu saja tidak sempurna. Ya seperti kita tahu Pancasila adalah, walaupun orang-orang bilang ciptakan oleh Insinyur Soekarno, tapi yang kita tahu dari sejarah yaitu pada saat sidang BPUPKI dan sidang BPKI berulang kali sudah dibahaslah landasan negara ini, dan yang mengemukakan pun juga banyak seperti Muhammad Yamin, yang salah satu juga menurut saya yang Muhammad Yamin adalah yang paling mirip dengan milik Ir Soekarno sebelum akhirnya dipastikan menjadi ya ini adalah landasan negara Pancasila. Dan menurut saya landasan kita juga sangat luar biasa. Sila pertama kita mandiri berpusat pada ketuhanan, lalu yang kedua pada manusianya, yang ketiga pada persatuan, keempat pada suatu kepemimpinan menurut saya karena kerakyatan dipimpin oleh hikmat gitu, lebih mengarah pada pemerintah, dan yang terakhir adalah keadilan. Memang sila-sila ini menurut saya kalau dijalankan pun itu sangat sulit. Ya kita pun, saya pun andai kata sebagai seorang pemerintah itu sangat sulit tentu saja untuk bagaimana merealisasikan kelima sila yang sangat luar biasa ini. Tapi saya percaya di hari Kesaktian Pancasila ini kita pasti bisa untuk menjalankan ini. Mungkin dari saya adalah yang paling penting, pemerintah, ayo tolong turun tangan untuk menjelaskan pada masyarakat pentingnya kehebatannya Pancasila ini. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja kita harus bertuhan. Terkadang sulit untuk membedakan bertuhan dan beragama. Menurut saya bertuhan tidak harus beragama. Yang penting dia percaya bahwa dia memiliki seseorang yang sesuatu yang dia tuhankan seperti itu. Tapi tuhankan yang positif. Contohnya adalah seperti pada video sebelumnya yang dijelaskan, yaitu tentang agama kejawen lah, ya seperti itu.
Menurut saya Bapak itu sudah memenuhi sila pertama walaupun dia tidak beragama, karena disatakan tidak beragama yang Maha Esa, tidak, tapi berketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu adalah salah satu contoh. Lalu untuk yang sisanya, tentu saja menurut saya pemerintah jauh lebih memahami daripada saya yang tidak selalu terjun di dunia politik. Karena yang kedua sampai ke 5 itu semuanya adalah memang tugas daripada pemerintah untuk merealisasikannya. Jadi untuk penutupnya saya kira adalah terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih Indonesia sudah melahirkan saya. Terima kasih pemerintah-pemerintah yang sudah memimpin Indonesia, dan terima kasih Pancasila yang sudah membimbing saya menjadi landasan saya, walaupun terkesan bukan landasan hidup, tapi karena saya tinggal di Indonesia, saya adalah langsung Pancasila itu adalah landasan untuk diri saya sebagai rakyat Indonesia. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya harap video saya ini bisa diterima, dan kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih.